Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bu Evi akan menjelaskan pembelajaran 3 dan 4 subtema 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui kawin atau bertemunya sel jantan dan sel betina, bertemunya benang sari dengan kepala putih. Maka dia akan menjadi biji buah. Nah, buahnya ini kan ada bijinya di dalamnya. Lah, bijinya ini bisa ditanam. Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif? Mangga, jambu, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini juga dibagi 2. Ada yang vegetatif alami dan ada yang vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu tanpa bantuan manusia, seperti akar tinggal melalui umbi. Nah, umbi ini dibagi menjadi 3. Ada umbi akar seperti wortel, umbi batang seperti singkong, umbi lapis. Umbinya berlapis-lapis seperti bawang merah, bawang bombay. Kalau umbi akar seperti wortel, kemudian seperti lobak. Umbi batang seperti singkong, kentang, bengkoang. Nah, kalau akar tinggal itu seperti kunyit, jahe. Anak-anak harus bisa membedakan mana yang akar tinggal dan umbi akar. Beda loh ya. Kalau berupa umbi itu biasanya umbinya itu berair. Lihat wortel itu kan lama-kelamaan bisa membusuk atau berair. Nah, kalau ditanam misalkan itu kalau batangnya itu dipotong di dalam tanah dibiarkan saja wortelnya, maka dia akan membusuk. Tapi kalau akar tinggal, kalau atasnya pohonnya itu dipotong, dia akan tetap hidup karena memang dia akar tinggal. Selanjutnya ini ada tunas. Nah, perkembangbiakan tunas itu ada 3. Tunas adventif, yaitu tunas di daun. Ada tunas adventif contohnya cocor bebek. Ada tunas batang seperti pohon bambu. Kemudian pohon tebu. Jadi dari tunasnya itu tumbuhlah pohon tebu, pohon bambu ya. Terus ada tunas akar seperti pohon pisang. Kemudian spora seperti ini, jamur, seperti lumut, seperti pohon paku. Nah, itu kalau geragi seperti pohon stroberi. Lihat itu gambarnya. Ada pohon yang besar, ada tumbuh yang kecil, ada melengkung batangnya itu loh. Kemudian ada tanaman yang kecil muncul. Nah, tanaman yang kecil itu nanti batang yang melengkung dipotong, kemudian yang kecil itu ditanam di dalam tanah. Itu namanya geragih atau merunduk. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif itu ada vegetatif buatan tadi. Yang pertama cangkok. Nah, ini kalau cangkok lihat itu ada stek batang. Stek batang itu dipotong terus ditancapkan. Ada menyambung. Nah, itu pohon bawahnya misalkan jenis bugenvil merah yang atasnya disambung dengan bugenvil putih. Nah, apa manfaatnya perkembangbiakan buatan? Cepat berbuah. Kemudian pohonnya tidak terlalu besar, cepat berbunga. Nah, rasanya juga sama dengan pohon aslinya. Kerugiannya apa? Biasanya cepat roboh kalau kena angin. Akarnya cepat tumbang karena tidak terlalu panjang menancap ke dalam tanah.
Bisa membedakan ya anak-anak, mana perkembangbiakan vegetatif, mana vegetatif alami, mana vegetatif buatan. Selanjutnya, di sini dijelaskan tentang poster. Nah, ada poster, ada komik, sama-sama ada gambarnya. Apa bedanya? Kalau poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan informasi. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Jadi poster itu apa? Informasi yang disajikan dengan karya seni desain grafis yang terdiri dari gambar dan huruf yang menarik. Nah, beda dengan komik. Nah, kalau komik seperti ini. Gambar cerita yang ada balon katanya. Ini, komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Jadi kalau komik itu gambarnya yang berurutan menyusun cerita, penjelasannya lewat kata-kata yang ada di balon kata. Tapi kalau poster itu informasi yang terdiri dari gambar dan tulisan yang menarik. Itu bedanya ya. Jadi kalau poster tidak berurutan, kalau komik gambarnya berurutan. Ketika anak-anak membaca, itu pasti ada kesimpulan yang didapat. Apa kesimpulan itu? Nah, kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. Ringkasan dari sebuah tulisan atau intisari dari tulisan. Dimulai dari khusus ke umum. Menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Di pembelajaran ini, anak-anak harus sudah bisa membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari sebuah teks bacaan, kesimpulan dari teks laporan, kesimpulan dari poster, ya dah. Jadi, apa kesimpulan? Kesimpulan disebut juga dengan ringkasan. Jadi bahasanya harus baku, merupakan intisari tulisan. Dari mana kita dapat intisari dari tulisan? Anak-anak bisa melihat kalimat utama dari setiap paragraf. Intinya itu tentang apa? Nanti setelah itu baru disusun kesimpulan dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Misalnya seperti itu. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran 3 dan 4. Besok hari Kamis kita pembelajaran 5 dan 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.